Hey guys, di Demanda lagi banyak banget nih dropshipper baru dan masih pemula, belum pernah jualan online. Karena itu pada video kali ini saya akan membagikan 4 langkah menjadi dropshipper handal tanpa modal. Oke, kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Tentukan tipe produkmu terlebih dahulu. Jadi lebih baik kita fokus pada satu tipe produk saja. Karena pada saat jualan online, kita kan akan melakukan banyak usaha ya, supaya produk kita ini laku, supaya produk kita ini dilihat orang. Pada akhirnya kita banyak melakukan posting produk, entah itu di WhatsApp, entah itu di Instagram. Tapi yang pasti kita berusaha memperkenalkan diri kita. Hey, saya ini penjual online. Nah, kalau misalkan ya Budi jualan sepatu, lalu Budi banyak melakukan posting sepatu di Instagram story-nya dan di WhatsApp statusnya, maka teman-temannya akan tahu, kontaknya akan tahu, followersnya akan tahu bahwa Budi ini jualan sepatu. Suatu saat mereka ditanya sama teman-temannya lagi, Budi itu kerja apa sih? Mereka akan jawab, Budi berjualan online. Jualan apa? Sepatu. Jadi nama Budi ini diasosiasikan dengan sepatu. Beda kalau Budi berjualan banyak tipe sekaligus. Hari ini jualan sepatu, besok jualan t-shirt, besok jualan lampu sepeda, besok jualan alat pancing. Maka teman-temannya juga akan bingung. Di satu sisi mereka tahu Budi ini berjualan online. Tapi kalau mereka ditanya, Budi kerja apa sih? Jualan online. Jualan apa? Tak tahu, banyak. Sehingga nama Budi tidak akan diasosiasikan dengan barang apapun. Yang mereka tahu hanya Budi berjualan online. Ini nggak bagus kalau kita masih penjual pemula. Selain itu, kalau kita fokus pada satu tipe produk saja, maka lama-lama kita akan jadi expert mengenai produk tersebut. Produk knowledge kita akan jadi tinggi. Karena gini loh guys, di Demanda kita kan menyediakan banyak banget tipe barang. Sangat susah sekali kalau kamu harus menguasai semua tipe barang tersebut. Tapi kalau kamu fokus, misalkan seperti Budi, jualan sepatu, lama-lama Budi ini akan ngerti bahan sepatu itu apa aja sih? Ada kanvas, ada mesh, ada suede. Lalu tipe-tipe solnya itu ada apa aja sih? Ada yang sol datar, ada yang bentuknya angka 8. Nah, nantinya pengetahuan ini akan sangat berguna saat kamu melakukan negosiasi dengan calon pembeli kamu. Misalkan ditanya, wah ini sepatunya kok harganya mahal. Kamu bisa jawab, loh ini solnya angka 8 loh. Secara ergonomis dia itu bagus banget untuk kaki. Kalau solnya datar, kamu bakal cepet capek kalau ini dipakai untuk jalan. Tapi dengan sol seperti ini, ya akan jauh lebih nyaman. Makanya harganya lebih mahal. Langkah yang kedua, tentukan target marketmu. Kalau di langkah pertama, kamu hanya menentukan tipe produknya saja. Tapi sekarang kita harus mulai memilih produk yang mana yang mau kita jual. Kalau Budi jualan sepatu, sepatu mana yang harus Budi jual? Gimana cara menentukannya? Dengan mengetahui target marketnya seperti apa. Paling gampang, lihat kontak WhatsApp kamu, lihat follower Instagram kamu. Apakah mayoritas cewek? Bagaimana dengan spending power mereka? Kalau mereka beli sepatu, biasanya mereka keluar duit berapa? Maka dari situ, kamu akan bisa memilih mana sih sepatu yang harus kamu jual. Kalau memang spending power mereka hanya 100.000 atau 150.000 dalam membeli sepatu, maka jangan tawarkan sepatu yang harganya 500.000. Atau kalau di kontak WhatsApp-nya kebanyakan cewek, followersnya juga kebanyakan cewek, maka yang harus dijual juga jangan sepatu cowok. Fokuskan ke sepatu-sepatu cewek, entah itu sneakersnya, entah itu sepatu slip-on-nya. Tapi yang pasti, yang kita posting kebanyakan sepatu cewek. Sekali-sekali kita masukin sepatu cowok, nggak ada masalah. Karena toh juga sepatu bisa dijadikan kado, bisa dijadikan hadiah. Tapi pada saat kita berjualan online, fokus ke tipe target market kita. Di situ kamu akan jadi gampang banget untuk memilih produk mana yang harus kamu jual, mana yang harus kamu skip. Langkah yang ketiga, kita mesti konsisten melakukan posting. Karena dalam berjualan online, kita itu kepingin dagangan kita dilihat banyak orang kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan gede atau toko gede, mereka bisa menempuh ini dengan banyak cara. Karena modal mereka itu kuat. Mereka bisa melakukan iklan TV, endorse influencer-influencer, atau mereka bisa ngiklan di Google, ngiklan di Instagram, ngiklan di Facebook, dan lain sebagainya. Karena modal mereka gede. Nah, konteksnya di sini kan kita kepingin gimana caranya dagangan kita laku, tapi kita nggak punya modal.
kita harus melakukan posting secara konsisten, entah itu di WhatsApp status kita atau di Instagram story kita. Tujuannya adalah menggantikan iklan-iklan tersebut, karena dengan kita konsisten melakukan posting, kesempatan barang kita dilihat orang itu banyak. Sekarang kita coba bayangin ya, kalau kita cuma posting sehari sekali, itu pun kalau ingat, atau bahkan lebih parah lagi, seminggu sekali, kesempatan orang ngelihat dagangan kita itu juga makin kecil. Kalau yang melihat sedikit, yang mengontak juga sedikit. Beda kalau kita melakukan posting yang konsisten dan rutin, sehari 25 produk. Bahkan di hari Minggu, di hari libur, kita tetap melakukan posting. Suatu saat, orang yang melihat dagangan kita akan merasa, oh iya ya, ini barangnya bagus dan kebetulan saya lagi butuh. Pada saat itulah mereka akan mengontak kalian. Di sini aplikasi-aplikasi dropship seperti Demanda itu sudah selesai melakukan tugasnya karena sudah dipakai untuk melakukan posting produk. Giliran kamu untuk memasuki proses negosiasi sehingga pada akhirnya bisa closing. Ini sangat tergantung dengan skill kamu. Maka semakin banyak orang yang chat, semakin sering kamu bernegosiasi, lama-lama kamu juga akan makin pinter. Sehingga pada akhirnya barang-barang kamu pun juga makin laku. Langkah yang keempat, terus belajar dari kegagalan-kegagalan kamu. Sebagai dropshipper pemula, sangat wajar sekali kalau di minggu-minggu awal atau di bulan-bulan awal, kamu masih belum mendapatkan penjualan. Karena dropshipping atau jualan online itu adalah skill juga, sama kayak dokter, sama kayak mekanik. Nah, karena dia adalah skill, maka kita bisa mempelajari skill ini dan kita bisa memperdalamnya juga kalau kita memang sudah bisa. Artinya, kita harus selalu latihan. Gimana caranya latihan? Coba bayangkan, pada proses mana jualan online kamu gagal? Apakah mungkin pada saat kamu posting nggak ada orang yang ngelihat? Atau banyak yang ngelihat, tapi nggak ada yang kontak? Mungkin di sana yang jadi masalah adalah pemilihan produk kamu. Atau mungkin pada saat kamu bernegosiasi, tiba-tiba ada orang nanya, "Kak, harganya berapa?" Lalu kamu jawab, "Oh, sepatu ini harganya Rp150.000. Gimana, Kak? Mau beli?" Lalu tiba-tiba orangnya hilang, kamu di ghosting. Mungkin ada yang salah dengan jawaban kamu. Coba kamu bandingkan dengan jawaban seperti ini. Misalkan kamu ditanya ya, "Kak, sepatunya harganya berapa?" "Oh, ini harganya Rp150.000, Kak. Tapi kita lagi ada promo gratis ongkir ke wilayah-wilayah tertentu, Kak. Kakak berasal dari kecamatan mana?" Misalkan dijawab, "Dari Tanjung Priuk, Kak." Kalau memang ini dekat dengan lokasi suppliermu, dan cuan yang sudah kamu ambil itu bisa mengcover ongkirnya, gak ada salahnya kita katakan seperti ini, "Oh ya, Kak, Tanjung Priuk ini masuk ke daerah free ongkir kami. Kalau kakak beli produknya hari ini, maka kakak akan dapat promo gratis ongkir." Atau kalau lokasinya jauh, mungkin kamu bisa jawab seperti ini, "Wah, Kak, mohon maaf, ini nggak masuk ke daerah free ongkir kami. Tapi kalau kakak deal sekarang, kalau kakak beli sekarang, saya akan kasih diskon 10%. Gimana? Apakah kakak tertarik?" Nah, kalau kamu sudah mengulangi strategi ini di beberapa pembeli, maka kamu bisa mengingat-ingat lagi, apakah strategi ini berhasil? Kalau memang berhasil, ya kita lanjutkan. Artinya kita udah naik level. Kalau belum berhasil, berarti kita harus cari strategi lain supaya bisa closing. Kita bisa memikirkan strategi-strategi baru, mungkin dengan browsing ya di Google. Atau yang paling gampang, kita bisa masuk ke komunitas reseller dropshipper. Kalau di Demanda namanya Zero to Hero. Lalu kita bisa tanya ke senior-senior yang sudah jago jualan online. Kenapa ya kalau kita chat itu selalu di ghosting? Produk kita itu jarang dilihat. Apakah ada masukan dari para senior? Nah, di sini kan terjadi transfer ilmu ya. Apa yang kamu pelajari dari senior kamu bisa kamu terapkan, siapa tahu berhasil di market kamu. Intinya adalah jangan pernah takut gagal, jangan pernah berhenti belajar. Suatu saat kamu juga akan menjadi senior yang ditanya junior-junior kamu, gimana sih caranya jualan online? Oke, sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan bisa membantu kamu meningkatkan jualan online kamu, terutama buat dropshipper pemula. Kalau kamu suka video-video seperti ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat berjualan dan semoga sukses selalu.